mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia ingin mewawancarai usaha yang kakak jalankan. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Sujijanti Nirmala dan rekan saya. Saya Septi Delina Samilang. Untuk kakaknya, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama, jabatan, dan sudah berapa lama menjalankan usahanya. Baik ya, perkenalkan nama saya Gede Kertamiase. Di sini saya jabatannya sebagai dikatakan ya anggaplah pelaku yang terkecimpung dalam berkesenian seperti dekorasi, dimana saya ini mempunyai usaha dekorasi yang namanya Yasa Dekorasi. Nah, untuk usaha ini baru berjalan berapa bulan ya, baru saya merintis sih, anggap 8 bulan. Ini baru pertama kali lah saya merintis yang namanya dekorasi. Bisa diceritakan profil singkat UMKM-nya? Nah, di sini untuk profil UMKM saya ini kan saya menjalani bisnis dekorasi pernikahan Bali ya. Dimana ini dekorasi ini yang berbahan alami. Ya, yang alami itu contohnya seperti bahannya itu seperti bahan baku dari daun kelapa yang muda, terus bambu gitu, daun aren yang muda gitu. Jadinya agarlah di Bali itu yang namanya kreativitas itu pasti banyak itu tentang mengelola bahan-bahan yang ada di lingkungan. Iya. Terus apa visi dan misi dari usaha yang kakak jalankan? Visi yang saya jalankan ini ya memberikan rasa nyaman kepada pelanggan ya, terutama itu dalam bentuk dekorasi gitu. Jadinya membuat desain itu agar si customer ini lebih elegan melihat itu. Dan misi ini memberikan customer pelayanan yang kreatif gitu ya. Jadinya membuat dari segi desain itu agar customer ini nyaman terhadap pelayanan saya. Terus apa saja kekuatan utama usaha ini dibanding pesaing atau usaha-usaha lain? Mungkin dari kekuatan ya dari usaha-usaha dekorasi yang ada di Beleng ini, mungkin saya dari segi pelayanan ya, yang utama itu pelayanan, kedua itu desainer, dan yang ketiga itu kan keprofesional dalam bekerja. Yang pertama itu kan saya memberikan pelayanan produk saya ini ke customer ini agar si customer ini nyaman dengan saya kan. Jadinya memberikan harga seperti memberikan benefit gitu jadinya ya, atau bonus lah itu potongan harga itu, jadinya agar si pelanggan ini agar tertarik terhadap dekorasi saya. Lalu apakah ada pengalaman atau kejadian khusus yang memicu bisnis kakak ini? Untuk kejadian yang memicu bisnis saya ini sih ada ya, dari segi saya ya, dimana saya itu mempunyai bakat ya di dalam berkesenian itu, dimana saya kan kuliahnya di seni di Uniksa kan. Jadinya saya mempunyai bakat untuk mencantumkan bakat saya itu di dalam sebuah karya itu. Terus kelemahan apa yang paling menghambat kinerja kakak? Ya, untuk kelemahannya sih membentuk anggota. Jadinya saya dimana anggota saya ini ada 4, jadi agak kekurangan itu, kesusahan untuk mencari anggota yang profesional gitu. Jadinya yang paling menghambat dalam kinerja saya tuh ya bahan-bahan yang bahan baku dalam berdekorasi ya, dimana ini bahan-bahan yang saya dapat tuh lebih banyak di luar dari kota Beleleng ya. Ini saya harus mencari bahan-bahan keluar Bali gitu, khususnya keluar Bali juga kan, saya pernah kan nyari bahan itu yang saya butuhkan itu. Jadinya itulah hambatan saya atau tantangan terberat saya untuk mencari bahan-bahan. Terus langkah konkret apa
yang sedang atau akan dilakukan untuk perbaikan masalah tersebut. Ya seperti tadi itu kan kekurangan ya. Nah di sini saya mempunyai strategi sih ya dalam melakukan langkah apa nih? Langkah perbaikan ya. Yang akan dilakukan ke depannya. Untuk kedepannya sih saya sudah mempunyai rencana mungkin dari segi bahan agar mudah didapat di Bali mungkin ya gitu. Mungkin saya mengubah suatu desain atau gambaran dekorasi agar mudahlah dapat bahan-bahan baku yang akan dibuat itu. Gitu ya. Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan kan saya. Pertanyaan selanjutnya mungkin peluang pasar apa yang paling menjanjikan saat ini Kak? Terus apa indikatornya gitu? Gimana cara kita memanfaatkan peluang tersebut? Ya mungkin dari indikator ya dimana setiap bulannya pasti ada perubahan ya dalam berdekorasi seperti ya sedang boomingnya itu ya memakai bahan ukiran itu sekarang boomingnya dari bahan ukiran itu dan dari bahan daun aren yang muda gitu jadi kan itu sekarang booming yang ada di Bali itu khususnya untuk dekorasi dan indikatornya ke depan itu sih agar selalu ada perubahan-perubahan itu jadinya agar mudahlah dibuat gitu. Tadi peluang ini kan dimana di Bali itu selalu yang namanya pernikahan itu pasti ada hari-hari baiknya ya dari bulan Januari seperti gitu sampai Mei dari Juni itu sampai November itu pasti ya sedang-sedang gininya ya di Bali itu suatu dekorasi itu booming lah dikatakan dan apalagi di zaman sekarang ini kan di Bali itu dekorasinya sudah ya dikatakan bagus itu dengan bahan-bahan yang mudah dicari seperti ukiran yang ada itu seperti ya zaman-zaman Gen Z gitu loh jadinya mudah lah dibuat gitu jadinya itu aja. Terus mungkin ada ancaman eksternal yang paling signifikan gitu atau gimana cara kita mengatasi ancaman-ancaman tersebut gitu? Ya seperti ancaman eksternal itu ya pasti banyak ya dimana tuh suatu usaha itu pasti ada aja dimana suatu usaha dekorasi itu selalu memiliki perbandingan itu ya dari perbandingan harga, desain itu dimana kita sebagai pelaku itu harus cekatan dalam berpikir itu jadinya itu kita mudah dalam memberikan suatu barang atau jasa yang kita akan berikan kepada customer agar si customer ini nyaman dengan barang yang kita berikan itu atau jasa yang kita berikan. Terus selanjutnya kayak dari kekuatan, kelemahan, ancaman atau tantangannya apa yang paling kakak prioritaskan dulu gitu? Mungkin dari ini ya tantangan ya itu tantangannya sih dari perubahan setiap tahun itu pasti ada perubahan tantangan itu mulai dari bahan yang akan digunakan terus alat-alat yang akan dipergunakan dalam berdekorasi itu pasti ada tantangannya seperti bahan yang enggak susah dicari gitu jadinya mungkin kita bisa cari keluar kota gitu jadi tantangan yang terberat sih itu. Berarti lebih memprioritaskan itu ya? Ya. Indikator sederhana apa yang digunakan untuk mengukur keberhasilan itu? Ya dari indikator suatu keberhasilan itu ya mungkin saya mengukur dari ini ya pendapatan ya pendapatan saya dalam berdekorasi itu saya hitung dulu gitu jadinya tahulah berapa pendapatan berapa pengeluaran gitu jadinya pemasukan dan pengeluaran gitu jadinya. Nah, selanjutnya pesan motivasi untuk generasi muda yang ingin merintis suatu usaha. Ya saya juga sebagai perintis ya yang namanya perintis itu kan ya butuh ekstra kerja itu jadinya kita sebagai anak muda itu harus mempunyai semangat jiwa yang tangguh sih dan artian dalam berusaha itu kita harus ada
jalan itu yang kita tuju dan yang kita kedepankan dalam suatu usaha. Selanjutnya, gimana kesan dan pesan kakak atas kedatangan kami untuk mewawancarai kakak hari ini gitu? Kesan dan pesan saya sih, saya juga baru pertama kali sih ini diwawancarai, pasti ada aja gugupnya kan. Dan apalagi saya sebagai perintis usaha ini pasti banyak mempunyai kegagalan. Dari kegagalan itulah saya belajar agar kedepannya itu lebih baik. Nah, saya mungkin punya pesan sih untuk mahasiswa yang sekarang mungkin yang mempunyai kegiatan ber-UMKM agar selalu bersemangat itu menjalani usaha yang kita harus jalani. Terima kasih Kak atas waktunya untuk wawancara kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan, terima kasih sudah Ya. membantu juga. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Thank you.